Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Kemudian kita membaca surat-surat pendek. Ya, selesai. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita absen dulu. Ya, Yang pertama, Fajar. kedua Yang kedua, Arfian. hadir Pak. Yang ketiga, Afan. Ian. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah semuanya hadir semuanya Ya Pak. dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang tadi malam tidak belajar? Saya Pak. Astagfirullah Fajar, kenapa kamu nggak belajar? Kerja Pak. Nguli semalaman. Tolong dibagi waktunya antara kerja dan belajar. Ya Pak. Kamu sebagai siswa harus bisa membagi waktu. Ya, Ya Pak. kita mulai pelajaran pagi hari ini tentang jaringan komputer. Yang pertama, dari bab pertama, sekilas tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya, menggunakan suatu protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi dan bertukar informasi. Bisa dipahami? Bisa. Fajar paham? Sedikit Pak. Ya, nanti tanya temannya kalau belum paham. Ya, Kalau Pak. masih belum paham, tanya ke saya. Ya Pak. Kemudian tujuan pembangunan jaringan komputer mengantarkan informasi secara tepat dan akurat dari sisi pengirim ke sisi penerima. Selanjutnya, manfaat jaringan komputer: berbagi sumber daya atau sharing resource. Yang kedua, media komunikasi. Yang ketiga, integrasi data. Yang keempat, pengembangan dan pemeliharaan. Yang kelima, keamanan data. Dan yang terakhir, sumber daya lebih efisien informasi terkini. Ada yang udah tahu komponen-komponen dalam komunikasi data? Belum. Ya, kalau belum tahu, saya jelaskan. Yang pertama, komputer host. Yang kedua, komputer receiver. Yang ketiga, data. Yang terakhir, protokol komunikasi. Kategori-kategori jaringan. Yang pertama, jaringan lokal atau LAN. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN. Yang keempat, Personal Area Network atau PAN. Jaringan LAN, jaringan komputer yang berhubungan dalam satu lokasi atau misalkan dalam suatu gedung. Ini muncul pada tahun 1984. Fajar tahu kegunaan LAN? Gak tahu Pak. Ya. Saya tahu, Pak. Coba, Afan, apa kegunaan LAN? Untuk menyambungkan internet satu area, Pak. Ya, bisa. Tapi belum tepat. Yang tepat adalah kegunaan LAN. Share data, share software, penggunaan hardware yang lebih efektif, email, komunikasi data dengan kecepatan tinggi, method software application, sharing printer. Untuk bab 1 ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, kalau tidak ada berarti sudah paham semua. Ya. Kita pindah ke bab kedua.
Yang bab kedua, instalasi jaringan. Harus memiliki komputer server dan workstation. Diperlukan perangkat keras lain yang mendukung jaringan tersebut. Yang ketiga, sistem operasi harus diinstal agar jaringan dapat berfungsi dengan baik. Keperluan pembuatan jaringan: server, workstation, NIC, network interface card, wireless LAN, hub atau switch, switch wireless atau kabel UDP, kabel telepon, konektor RJ45 dan RJ11, VDSL converter, UPS jika diperlukan. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak bisa dilanjut. Bisa. Komputer server, sistem komputer yang berjalan terus-menerus di jaringan dengan tugas untuk melayani komputer lain atau workstation dalam jaringan. Komputer server terbagi menjadi beberapa: mail server, streaming media server, web server, FTP server, proxy server, database server. Komponen jaringan. Fajar tahu komponen jaringan? Nggak tahu, Pak. Afan tahu? Tahu Pak, Apa? komponennya ada dalam jaringan Pak. Salah. Kalau jawab pakai logika ya, pakai pikiran. Jangan ngawur. Komponen jaringan adalah network interface card NIC, hub, repeater, bridge, jembatan, switch. Ini tadi malam ada yang udah membaca buku apa belum? Ada Pak. Afan sudah, Pak. Coba Afan sebutkan manfaat jaringan komputer. Untuk memudahkan manusia dalam bekerja. Ya bisa. Fajar, Untuk menyambungkan ke internet. Ian bisa nggak? Belum belajar Pak. Wah, Ian ini gimana kok nggak belajar? Kan udah ada bukunya. Tadi malam harusnya dibaca dulu ya. Ronda, Pak, tadi Pak Ian, Pak. Ronda itu tugasnya bapak-bapak, kalian tugasnya belajar. Ya, Pak. Hari ini ulangan atau besok ulangannya? Minggu depan, Pak. Minggu depan itu pasti dapat nilai 100 apa enggak? Nggak tahu juga, Pak. Kan belum ulangan. Ya, yang saya jelaskan tadi tolong dibaca ulang. Nanti baru saya lanjutkan ke bab selanjutnya. Ya, pelajarannya kita lanjutkan. Sudah ya untuk membacanya. Sudah, Pak. Ya, sekarang saya beri pertanyaan. Yang bisa menjawab dengan benar, saya kasih uang 100.000. Ya, Pak, siapa? Asik, uang 100.000. Pertanyaannya, sebutkan manfaat jaringan komputer. Yuk, Duh, apa ya? Manfaatnya? Saya, Pak, tahu, Pak. angkat tangan dulu biar Iya, sopan. Pak. Saya, Pak. Ayo Fajar, apa? Manfaat jaringan komputer adalah untuk membuat perangkat kita terhubung ke dalam internet, Pak. Ya, itu bisa. Satu lagi, jangan cuma satu. Untuk membuat internet lancar, Pak. Aduh, kurang tepat. Lebih tepat lagi. Untuk apa ya, Pak ya? Ayo, biasanya untuk apa?
Untuk saya nyerah Pak. Ya, karena Fajar cuma jawab satu, jadi 50.000. dapatnya cuma 20.000, nggak dapat 100.000. Besok-besok bacanya lebih dipahami ya. Untuk yang lain ada yang bisa jawab? Uang 100.000-nya masih ini. Ian, Enggak, Pak. sebutkan 2. Wah, lumayan ini 100.000. Gak ada pakainya Pak. Afan, Belum bisa. Afan ini dari dulu gak pernah bisa. Kebanyakan nguli Pak. Ya, kalau kayak seperti itu kita lanjut pelajaran. Kuisnya nanti lagi karena uang 100.000-nya masih. Saya akan menjelaskan beberapa manfaat jaringan komputer. Dipahami ya, karena ini nggak ada di buku. Ya Pak. Bisa ditulis juga. Saya akan menerangkan dengan pelan-pelan, nggak cepat-cepat. Ya Pak. Yang pertama, komunikasi dan informasi. Jaringan komputer, terutama web access, memberikan penggunaan akses cara untuk saling berkomunikasi yang sebelumnya tidak mungkin bisa dilakukan. Misalnya, fitur instant messaging yang saat ini bisa dikirim dalam waktu sekian detik, mulai dari teks, gambar, video, atau rekaman lainnya. Selain itu, sejumlah besar informasi juga dapat sebagai referensi yang aktual dan terkini. Informasi ini dijadikan bahan referensi. Jadi kita bisa menggunakan komunikasi dan informasi ini untuk berbagi file. Misalnya file komputer dan jaringan, gambar, hardware dan software, atau video tutorial yang lainnya. Ya, kita bisa mempergunakannya dengan baik dan benar. Kita bisa sharing ilmu-ilmu juga dengan teman-teman. Kalau ada pertanyaan juga bisa disampaikan ke saya lewat WhatsApp atau yang lainnya. Yang penting sopan. Nanti saya balas satu persatu. Ya Pak. Manfaat yang kedua, kenyamanan resource sharing. Bagi perusahaan besar yang memerlukan resource dalam jumlah banyak, manfaat jaringan komputer sangat berpengaruh ketika diterapkan. Karena hal ini merupakan pekerjaan berbasis komputer. Pastinya resource yang ingin dibagikan sepenuhnya tinggal dibagikan melalui jaringan dan bisa digunakan klien mereka. Jadi perusahaan besar-besar itu membagi informasi kepada klien-klien menggunakan media yang dapat mengirimkan file atau yang lainnya. Yang ketiga, sharing lebih mudah. Salah satu manfaat jaringan komputer juga membuat kegiatan file sharing lebih mudah untuk membagikan file mereka. Manfaat ini sangat membantu para pengguna untuk menyimpan waktu dan tenaga, karena dengan adanya network, file sharing akan lebih efektif. Seperti yang pertama tadi, kita dapat berbagi file-file tentang pelajaran tanpa harus ke rumah teman kita. Bisa bertanya kepada guru tanpa harus ke rumah guru. Jadi lebih memudahkan dan hemat tenaga dan biaya. Kemudian yang keempat,
Akses fleksibel. Teknologi membuat segalanya lebih fleksibel dan memberikan kita kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai hal baru. Contohnya, ketika kita mendapat informasi yang akurat, kita dapat berbagi kepada teman, agar teman kita juga tahu. Dan sekarang juga banyak media yang memudahkan pengguna untuk mengakses informasi yang dibagikan internet. Dan yang harus kalian ketahui adalah dalam menerima informasi kita harus pandai-pandai mencari informasi yang lain agar mendapatkan informasi yang akurat. Jangan cuma dari satu sumber saja. Karena pada masa ini sering terjadi berita hoax. Kemudian yang kelima, biaya tidak mahal. Kita hanya membutuhkan smartphone sebagai alat komunikasi dan kuota untuk menyambung data. Mengimplementasikan sebuah jaringan atau network pada perangkat, kita tidak memerlukan biaya pemasangan yang banyak, tetapi perawatannya beda lagi. Itu kalau untuk WiFi. Selain itu, software yang digunakan tak perlu diganti terlalu sering. Kita hanya memerlukan biaya bulanan, bisa juga mingguan, bisa juga harian, tapi yang paling menghemat biaya adalah yang bulanan. Kita juga menghemat biaya untuk bisa berkomunikasi dengan teman, kerabat, dan yang lainnya tanpa harus mendatangi teman atau kerabatnya. Yang keenam, efisiensi pekerjaan. Dengan adanya jaringan komputer, kita bisa menggunakan banyak produk aplikasi yang tersedia di pasaran dan bisa digunakan untuk berbagai tempat kerja. Misalnya efisiensi pekerjaan yaitu furnitur. Kita tidak perlu mencetak brosur, mencetak banner untuk dipasang di pinggir-pinggir jalan atau disebar. Sekarang furnitur lebih mudah untuk dipasarkan melalui website, Facebook, atau media sosial yang lainnya. Itu lebih menghemat biaya. Server juga membantu para klien-kliennya untuk menyimpan data atau sebagai media instalasi sistem kita. Contohnya warnet yang menggunakan server untuk media votingnya. Jadi untuk efisiensi pekerjaan ini adalah bisa digunakan ketika kita berdiskusi dengan bapak atau ibu guru ketika di rumah. Itu termasuk pekerjaan, yaitu pekerjaan rumah atau PR. Untuk pekerjaan yang lainnya mungkin bisa untuk berjualan, terus ya yang paling banyak itu untuk berjualan, untuk efisiensi pekerjaan, karena kita bisa bernegosiasi lewat pesan teks dan kita bisa mengirim gambar produk-produk kita. Terus manfaat yang terakhir, manfaat informasi, teknologi informasi dan jaringan. Yang terakhir, penyimpanan terjamin. Karena kita nantinya akan sharing informasi, file sebagai resource lainnya yang diambil orang lain, dipastikan akan tersimpan secara aman di dalam sistem komputer. Dengan teknologi ini, kalian lebih terasa aman dan mungkin masih memiliki banyak sisa space.
karena file tersebut tersimpan di sistem jaringan, bukan di pribadi. Dan apabila suatu saat kita mengalami masalah, file backup yang tersimpan di server bisa kita kembalikan kapanpun. Tapi beda cerita jika servernya yang bermasalah. Manfaat jaringan komputer sangatlah penting, terutama jika kalian menjalankan sistem bisnis yang harus menggunakan organisasi mereka. Itulah kenapa sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas komunikasi antar pihak yang terlibat. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan untuk itu. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Atau kita rehat sejenak untuk sharing teman sebangku. Gimana Fajar? Siap? Siapa? Ya, untuk materi kali ini, untuk waktu sisanya kita gunakan untuk sharing-sharing antar bangku. Jangan ada yang berisik. Iya, Pak. Ya, silahkan. Ya, bisa kita mulai lagi pelajarannya. Cukup untuk sharingnya. Gimana Fajar sama Afan? Sudah cukup sharingnya? Udah. Sepertinya kok Afan pusing gitu ya. Iya Pak. Kenapa Afan? Sakit Pak. Sakit apa? Sakit. Bisulan, Pak. Ya, makanya jangan begadang. Bisa Pak. Tidur yang cukup. Oke. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan. Oke Pak. Yang bisa menjawab pertanyaan minggu depan tidak mengikuti ulangan, tidak apa-apa. Oh iya, asik. Sama mendapatkan uang 20.000. Wah, Karena tadi udah ada yang dapat 20.000 juga. Nanti kalau banyak-banyak Kalau saya nggak bisa pulang buat beli bensin. Bapak lucu sekali. Ya, pertanyaannya mudah saja. Sebutkan 3 perangkat keras jaringan. Saya, Pak. Yo, siapa? Saya. Angkat tangannya. Angkat tangan saya, Pak. Selain Fajar tadi udah jawab. Aduh. Ada yang bisa nggak? Saya, Pak. Ya, kalau yang lain nggak bisa, Fajar saja yang jawab. Ya, Pak. Ayo, jawab. Sebutkan 3 perangkat keras jaringan. Yang pertama, kabel jaringan. Yang kedua, modem. Terus yang ketiga, repeater, Pak. Ya, betul. Ye, asik. Ini Fajar dapat uang 20.000 lagi. Terima kasih, Bisa Pak. ongkos angkot untuk pulang. Untuk penjelasannya tadi yang dijawab Fajar, yang pertama repeater. Repeater adalah sebuah komponen yang berfungsi memperkuat sinyal. Sinyal yang diterima dari satu segmen kabelan ke segmen LAN berikutnya akan dipancarkan kembali dengan kekuatan sinyal asli pada segmen LAN pertama, sehingga dengan adanya repeater ini jarak antara dua jaringan komputer dapat diperluas. Untuk repeater ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Terus yang kedua tadi jawabannya Fajar, kabel jaringan. Kabel jaringan adalah sebuah jaringan digunakan sebagai media penghubung. Meskipun sekarang sudah ada teknologi tanpa kabel atau wireless, namun kabel masih sering digunakan karena mudah dalam pengoperasiannya.
Itu untuk yang kabel jaringan. Yang ketiga tadi apa, Fajar? Modem. Modem digunakan sebagai penghubung jaringan LAN dengan internet. Dalam melakukannya, tugasnya modem dapat mengubah data digital ke dalam data analog yang bisa dipahami oleh kita maupun sebaliknya. Jadi begitu anak-anak untuk materi pada pagi hari ini. Ada yang ditanyakan? Saya rasa sudah, Pak. Kalau sudah, untuk sisa waktunya saya berikan PR saja. Ya, Pak. Buka halaman 11. Itu dikerjakan ya. Untuk nomor 1 sampai 10. Ya, Pak. Bila mana ada yang kesulitan, bisa WA ke saya dengan kata-kata yang sopan. Siap. Untuk materi pagi hari ini kita cukupkan. Jangan malas untuk belajar, sering-sering membaca. Jangan banyak begadang ya, Van, biar gak sakit. Sama. Untuk pagi ini kita cukupkan. Untuk pertemuan depan kita bahas PR-nya saja. Ya, Pak. Mungkin kalau membahas PR-nya sudah membuat kita paham, kita nggak perlu ulangan. Jangan khawatir, Rafan, kemungkinan tidak ada ulangan. Asik. Kalau PR-nya betul semua, kalau masih banyak yang salah, berarti kita harus ulangan untuk membenahi. Tidak. Fajar harus semangat, Ya, teman-temannya Pak. disemangatin. Siapa? Saya sangat semangat sekali. Waktu pelajaran kita tinggal beberapa menit untuk menunggu bel istirahat. Nanti Berapa? ketika istirahat jangan ada yang merokok ya, Enggak, Pak. karena merokok itu banyak sisi positifnya. Siapa? Ya, ketika istirahat nanti jangan ada yang merokok, karena merokok banyak sisi positifnya. Sisi positifnya adalah positif kanker, positif bodoh, dan positif miskin. Karena uangnya habis buat merokok, tidak ada gunanya. Lebih Tidak. baik nanti ketika istirahat jajan secukupnya. Kalau sudah cukup, masuk kelas lagi dan melanjutkan pelajaran. Ya, Pak. Fajar kalau rokok sakau, Pak. Untuk pelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Bila mana Bapak punya banyak salah kata, mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu bel dulu ya untuk bisa keluar, masih ada waktu untuk nunggunya sekitar 3 sampai 5 menit. Jangan tergesa-gesa. Ya, Santai aja sambil membaca-baca buku. Ya, Pak. Ya, saya keluar dulu ya. Ya, Pak. Selamat istirahat anak-anak. Ya, Pak.